Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang analisis uji beda atau uji komparasi. Nah, di video sebelumnya bisa dicek kita sudah mempelajari tentang analisis uji beda atau komparasi dua sampel untuk sampel yang berpasangan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang analisis uji beda atau uji komparasi dua sampel untuk sampel yang tidak berkorelasi atau sampel independen, atau bahasa kerennya independent sample t-test. Oke, jadi apa itu independent sample t-test? Nah, independent sample t-test adalah uji beda rata-rata sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Misalnya kita membandingkan antara hasil tes yang dikerjakan oleh dua kelas yang berbeda. Kelas yang pertama kita ajarkan dengan menggunakan model pembelajaran A, dan kelas yang kedua kita ajarkan dengan menggunakan model pembelajaran B. Kita ingin melihat bagaimana perbedaan antara kedua kelas tersebut. Atau yang kedua, misalnya kita membandingkan hasil tes SPMB yang ditinjau dari lulusan SMA dan SMK. Nah, di sini untuk independent sample t-test ada dua rumus yang bisa kita gunakan, atau ada dua metode yang kita bisa gunakan, yaitu dengan menggunakan ini spread model t-test, dan yang kedua menggunakan fold variance model t-test. Nah, kita punya dua rumus yang berbeda di sini. Untuk rumus yang pertama, T hitungnya kita peroleh dengan menggunakan rumus ini, X bar pertama kurang X bar kedua per SP kali akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Seperti biasa, X bar 1 ini berarti rata-rata dari kelas yang pertama atau dari kelompok yang pertama. X bar 2 itu adalah rata-rata dari kelas yang kedua atau dari kelompok yang kedua. N1 itu adalah jumlah anggota dari kelas pertama atau kelompok yang pertama, dan N2 adalah jumlah atau anggota dan banyaknya anggota dari kelas yang kedua atau dari kelompok yang kedua. Nah, SP rumusnya apa? SP rumusnya ini ya, kita bisa lihat di sini. Sedangkan DK-nya bisa dilihat di sini, DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Sedangkan yang kedua, untuk model yang kedua kita bisa lihat di sini, T hitungnya diperoleh dengan menggunakan rumus ini, X bar 1 kurang X bar 2 dibagi dengan ini. Jadi bisa dilihat ada dua rumus yang bisa kalian gunakan untuk mencari atau melakukan uji beda rata-rata sampel untuk dua kelompok atau dua kelas yang independen. Oke, jadi secara lengkap bagaimana cara kita melakukan pengujian dengan menggunakan rumus yang pertama atau cara yang pertama bisa dilihat di sini. Seperti biasa, langkah pengujiannya yang paling pertama tetap kita harus menentukan hipotesis penelitiannya. Kita punya di sini H0 μ1 sama dengan μ2. Nah, HA-nya kita ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama μ1 tidak sama dengan μ2, disebut sebagai uji dua pihak atau uji sisi kiri dan kanan. Yang kedua, μ1 lebih kecil dari μ2 atau uji sisi kiri, dan yang ketiga, μ1 lebih besar dari μ2 atau uji sisi kanan. Kemudian kita menghitung T hitung atau mencari nilai T hitung, dan yang ketiga kita mencari nilai T tabel. Lalu yang keempat kita membandingkan antara nilai T hitung dan T tabel. Nah, di sini dalam penentuan DK kita punya tiga kemungkinan. Di sini kan saya tulis cuma satu ya, DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Tapi kalau kita lebih mendalam lagi, sebenarnya DK-nya itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, N1 sama dengan N2 dan sampelnya homogen. Jadi ingat, sebelum kalian melakukan analisis uji beda atau sebelum kalian melakukan analisis uji komparasi, bukan komparasi, analisis uji perbandingan dua sampel rata-rata yang independen seperti ini, maka yang harus pertama lakukanlah uji homogenitas. Uji homogenitas itu adalah syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis uji beda seperti ini. Nah, kemudian jika diperhatikan, kemungkinan yang pertama N1 sama dengan N2 dan sampelnya homogen, maka kita punya DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Kemungkinan yang kedua, N1 tidak sama dengan N2 ya. Ini N1 tidak sama dengan N2. Saya lupa tulis di sini. Kemudian sampelnya homogen, maka DK sama dengan N1 tambah N2
kurang 2. Ini N1 tidak sama dengan N2 ya. Oke. Dan kemungkinan yang ketiga, jika N1 sama dengan N2 tapi sampelnya tidak homogen, kita menggunakan DK-nya, yaitu DK sama dengan N1 kurang 1 atau DK-nya sama dengan N2 kurang 1. Nah, kriteria pengujinya seperti ini, bisa dilihat di sini. Ini untuk pengujian sisi kiri dan kanan atau pengujian dua pihak, kita menggunakan alfa per 2. Ini untuk pengujian sisi kiri, ini untuk pengujian sisi kanan. Bisa dilihat di sini ada 3 kemungkinan kapan kita terima H0 dan tolak HA, atau kita tolak H0 dan terima HA. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini untuk rumus yang kedua tadi, kita bisa gunakan rumus ini untuk melakukan analisis uji beda untuk sampel independen. Langkah-langkah pengujiannya jelas. Pertama, kita harus menentukan hipotesis statistik. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Ini H1 ya, atau HA. Hipotesis alternatifnya ada 3 kemungkinan. mu1 tidak sama dengan mu2, kita menggunakan uji dua pihak. mu1 lebih kecil dari mu2, kita menggunakan uji sisi kiri. Dan mu1 lebih besar dari mu2, atau kita menggunakan uji sisi kanan. Kemudian kita menghitung nilai T hitungnya. Ini saya salah ketik ya, ini harusnya kita mencari nilai T tabel, karena lebih tepatnya kita gunakan kata mencari. Kemudian kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika N1 sama dengan N2, atau jumlah sampel kelompok atau jumlah anggota kelompok 1 sama dengan jumlah anggota kelompok kedua, dan sampelnya homogen, maka kita gunakan DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Jika N1 sama dengan N2 dan sampel tidak homogen ini, kita menggunakan DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Sedangkan jika kita menggunakan ini, atau jika dari soalnya diketahui N1 tidak sama dengan N2 dan dari uji homogenitas diketahui bahwa sampel tidak homogen, maka kita gunakan ini, DK-nya sama dengan N1 kurang 1 atau N2 kurang 1, sehingga T tabelnya kita dapatkan dengan menggunakan rumus ini. T tabel sama dengan delta T tabel per 2 tambah T tabel terkecil. Nah, delta T tabel ini adalah selisih antara T tabel N1 dan T tabel N2. Nah, kemudian kriteria pengujiannya seperti ini, bisa dilihat ada 3 kriteria untuk pengujian sisi kiri dan kanan, kapan H0 diterima dan HA atau H1-nya ditolak. Gitu ya. Di sini bisa dilihat H0 atau HA atau H1 ya. Kemudian ini yang kedua. Oke, bisa dilihat di sini. Kemudian ini ya pengujian sisi kiri, bisa dilihat di sini. Oke, dan ini adalah pengujian sisi kanan, kita bisa lihat di sini. Lalu pada akhirnya tinggal dibuat saja kesimpulannya berdasarkan pengujian yang sudah kita lakukan. Oke, ini adalah contoh soal yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami tentang uji komparasi dua sampel independen. Jadi berikut ini adalah data hasil belajar statistika mahasiswa program studi pendidikan kimia yang diperoleh. Di sini kita punya 2 kelas yang diajarkan dengan satu menggunakan metode X di kelas eksperimen di kelas A, dan yang kedua kita menggunakan metode Y di kelas kontrol atau kelas B. Jadi ini kelas kontrol, ini kelas B, dan ini adalah kelas eksperimen. Nah, ujilah dengan alfa 5%, alfa kita 5%. Apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar statistika pada kedua kelas tersebut? Nah, kalau ada kata seperti ini, apakah terdapat perbedaan, berarti otomatis yang harus terlintas dalam pikiran kita adalah kita punya HA-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ingat, kita punya di sini kata kuncinya adalah terdapat perbedaan.
Nah, seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan hipotesis penelitian yang kita punya di sini. H0-nya mu1 sama dengan mu2, atau tidak terdapat perbedaan hasil belajar statistika di kelas A dan kelas B. Dan HA kita adalah mu1 tidak sama dengan mu2, atau terdapat perbedaan hasil belajar statistika di kelas A dan kelas B. Kita tidak mengatakan kelas A lebih baik atau kelas B lebih baik ya. Di sini kita cuma mengatakan bahwa terdapat perbedaan. Ingat, berhati-hati dalam menentukan HA. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan hipotesis penelitian, kita menentukan min dan simpangan baku atau SA-nya, SP tadi ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah, di sini langkah yang pertama, perhatikan di tabel ini kita punya nilai di kelas eksperimen, atau kita tulis saja XI harusnya, NXI. Sedangkan yang ini adalah nilai di kelas kontrol, XI juga tapi untuk kelas kontrol. Kemudian kita cari X barnya kita cari, sehingga di sini kita mengisi tabel XI kurang X bar dikuadratkan. Begitu juga dengan di sebelah, kita tulis XI kurang X bar. Untuk XI nya adalah bagian dari kelas kontrol, XI dikurang X bar dikuadratkan, seperti itu ya. Kemudian kamu akan dapatkan nilai seperti ini. Hitunglah jumlahnya. Jadi di sini 1046 ini adalah jumlah dari ini, kemudian 5239,5 adalah jumlah dari semua ini, kemudian 1270 itu adalah jumlah dari semua yang di atas ini, sedangkan 32.054 adalah jumlah dari semua yang di atas ini. Oke, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Kita mencari variansnya. Varians untuk kelas A atau kelas eksperimen adalah 748,5. Ini adalah variansnya. Sedangkan varians dari kelas B, varians dari kelas kontrol ini adalah 3561,56. Kemudian setelah itu, ingat yang tadi saya sudah sampaikan di bagian sebelumnya, syarat terutama untuk uji beda ini adalah uji homogenitas. Jadi kamu harus melakukan uji homogenitas untuk menentukan kalian gunakan rumus yang mana. Di sini saya menggunakan uji Fisher. Kita peroleh uji homogenitas, ya hitungnya sama dengan apa? 3561,56 dibagi dengan 748,5, sehingga kita lakukan pengujian ini, kita akan peroleh F sama dengan 4,76. Oke, jadi dari pengujian tadi kita peroleh nilai F hitungnya adalah 4,76. Kemudian sekarang kita menghitung nilai, bukan menghitung ya, kita mencari nilai F tabel. Nah, di sini kita punya alfanya 0,05, DKB-nya yaitu NB kurang 1. NB kita punya tadi 10. Kalau dilihat di sini kita punya NB-nya ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita punya NB-nya 10, maka 10 kurang 1 sama dengan 9, dan per NA-nya, NA kita ada 8 tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita punya 8, sehingga 8 kurang 1 7, sehingga kita punya F tabel dari 0,05 dan 9 per 7. Nah, kita akan lihat di sini di tabel F tabel ini kita peroleh nilainya adalah 3,68. Jadi nanti kalau di F tabel itu kalian akan lihat ada 2 DK di situ, ada DK pembilang dan DK penyebut. Nah, karena F itunya adalah 4,76, itu lebih besar, F 4,76 ini lebih besar dari F tabel 3,68, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Nah, sampai di sini kita mulai menentukan nilai t-test. Nah, nilai t-test sangat dipengaruhi oleh uji homogenitas ini, apakah dia homogen atau dia tidak homogen. Karena kita
peroleh kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen di sini, maka kita kembali ke rumus sebelumnya tadi. Nah, ini kan kita punya 3 kemungkinan ya. Di sini saya pakai rumus yang ini ya. Saya pakai rumus di tes yang ini, saya pakai rumus yang kedua. Nah, di sini kalau dia N1 tidak sama dengan N2, ingat tadi kita punya N1-nya 8, N2-nya 10 kan. Maka kita punya N1 tidak sama dengan N2, dan tadi kita sudah hitung, kita peroleh sampel kita tidak homogen. Tadi kita hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sampel tidak homogen, maka kita menggunakan ini, DK-nya sama dengan N1 kurang 1 atau N2 kurang 2. T-tabel kita peroleh dari ini, delta T-tabel per 2 atau selisih antara T-tabel N1 dan T-tabel N2 dibagi 2 ditambah dengan T-tabel terkecil. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk menentukan T-tabel. Kenapa? Karena kita punya N1 tidak sama dengan N2 dan sampel kita tidak homogen. Oke, jadi kita kembali ke soal, ke pengerjaan. Nah, karena dia tidak homogen, maka kita gunakan rumus yang tadi ya untuk menentukan T-tabel. Nah, sedangkan kita punya T hitungnya, kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi tadi sudah kita hitung SA barnya berapa tadi. SA barnya berapa di sini kita sudah peroleh. Di sini sengaja saya tidak tampilkan tabelnya lagi di sini ya, supaya kalau kalian mau perhatikan tinggal kembali ke belakang saja supaya bisa melihat langkah per langkah. Jadi di sini kita punya XA barnya 130,75, ini kita punya di sini. Sedangkan kita punya XB barnya adalah 127 yang ini. Kemudian dibagi dengan ini 748,5, itu yang mana? Itu yang ini, per NA 8 tambah 3561,56, itu yang mana? Itu yang ini. Lihat urutannya, dibagi dengan 10, yang kita akan peroleh T hitungnya adalah 0,1768. Nah, di sini setelah kita menghitung nilai T-tesnya atau T hitungnya tadi yang di sini ya, maka sekarang kita lakukan adalah menentukan nilai T-tabel. Nah, karena kita punya N1 tidak sama dengan N2, N1 kita di sini ada 8, lihat di sini ada 8, dan N2 kita adalah ada 10 di sini, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, maka di sini kita punya N1 tidak sama dengan N2. Lalu karena kita sudah lakukan uji homogenitas, kita peroleh sampelnya berasal dari populasi yang tidak homogen, maka kita gunakan bentuk yang ini. Kalau saya kembali ke rumusnya, kita gunakan bentuk yang ini ya. N1 tidak sama dengan N2, sampelnya tidak homogen, gitu. Lalu kita lanjut. Jadi ini ya, kita pertama menentukan nilai T-tabel untuk NA. Nah, T-tabel untuk NA itu ingat bahwa kita punya kelompok pertama, kelompok A itu ada 8 anggota kelompok A, sehingga DK-nya sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Nah, untuk ujinya kita lakukan uji dua pihak. Karena kita punya alfanya 0,05, maka uji dua pihak alfa per 2 berarti 0,05 dibagi 2, sehingga kita punya T-tabel dari 0,025 dan DK-nya 7, sehingga kita dapatkan T-tabel kita yaitu 2,365. Begitu juga dengan cara yang sama, karena di kelompok B kita punya ada 10 anggota atau ada 10 nilai ya di kelompok B, maka kita punya DK-nya yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9. Kemudian karena kita gunakan uji dua pihak, alfa kita 0,05, maka alfa per 2 nya yaitu 0,025, sehingga T-tabel untuk alfanya
alfa per 2 nya 0,025 dan DK nya 9 adalah 2,262. Bisa dicek di tabel T nanti ya. Sehingga dengan menggunakan rumus yang tadi kita akan peroleh delta T tabel per 2 sama dengan 2,365 T tabel terbesar dikurangi dengan T tabel terkecil 2,262 dibagi 2. Ini sama dengan 0,0515. Kemudian dengan menggunakan rumus yang ini kita peroleh T tabelnya sama dengan 0,0515 delta T tabel per 2 ini dijumlahkan atau ditambah dengan T tabel terkecil, yaitu ditambah dengan 2,262, sehingga kita punya T tabelnya yaitu 2,3135. Kemudian kita kembali ke kriteria kesimpulan. Kita punya di sini T tabelnya adalah 2,3135, sedangkan TTS-nya adalah 0,1768. Dapat dilihat bahwa T tabel lebih besar dari TTS. Nah, kita kembali karena kita menggunakan uji dua pihak, maka kita kembali ke sini. Ingat rumus yang kita pakai itu rumus yang ini ya. Kita pakai rumus yang ini. Di sini kalau kita gunakan uji dua pihak, jika T tabel lebih besar dari T hitung, maka kesimpulan kita adalah H0 diterima dan HA ditolak. H0 diterima itu berarti tidak ada perbedaan ya. Sehingga di sini kesimpulan kita adalah karena T hitung berada di daerah penerima H0, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar statistika kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak terdapat perbedaan pada alfa 5%. Kesimpulan kita adalah tidak terdapat perbedaan. Ingat kita punya di sini T tabelnya adalah 2,3135, sedangkan T hitungnya adalah 0,1768, lebih kecil dari T tabel. Di sini sudah diberikan batasan dengan jelas di sini bahwa jika T tabelnya lebih besar dari T hitung, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Oke, sekian untuk kali ini. Silahkan dipelajari. Sebelum saya akhiri, saya ingin menegaskan saja kembali bahwa nilai ini adalah nilai X bar. Ini X bar ya, saya berikan penegasan saja supaya nanti kalau kalian belajar, kalau ada yang kalian mungkin lewatkan di awal tadi, saya tegaskan kembali saja di bagian akhir ini bahwa ini X bar. Ini X bar. Sehingga ini adalah X bar 1 atau X bar A punya, dan ini X bar 2 atau X bar yang punya si B. Itu. Ini menjawab kenapa di sini kita punya sabar. Iya, ini menjawab kenapa di sini kita punya rumus di sini X bar A-nya kita ambil 130,75 ya. Dan juga di sini X bar B-nya kita ambil 127. Ini juga harusnya tidak ada logo X bar lagi di sini ya. Ini ada kesalahan pengetikan di sini. Ini harusnya tanpa ada logo ini di atas. Langsung saja 127 gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Silahkan dipelajari. Silahkan diulang-ulang videonya sampai paham. Saya yakin kalian pasti bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.